Kalau dulu itu kenapa akhirnya nyoba untuk PNS lagi? Karena waktu kerja di swasta gitu-gitu kan kerja capek. Nah, tapi capeknya kalau di swasta tuh mungkin kerasanya untuk kita sama untuk perusahaan aja. Nah, kayaknya kalau di PNS, misalnya kita kerja capek, capeknya tuh bermanfaatnya buat lebih luas gitu, bisa ke masyarakat, ke itu dia. Podcast Kepoin kenalin program Info Gatrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Sobat Gatrik. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya salah satu PNS di Ditjen Ketenagalistrikan. Hari ini saya dikerjain teman-teman dari Info Gatrik disuruh stand up untuk opening podcast Info Gatrik gitu. Saya jujur bingung teman-teman mau bahas apa tentang PNS gitu. Saya baru jadi PNS baru 2 tahun yang lalu teman-teman, baru 2022. Sebelumnya saya kerja di swasta teman-teman. Saya kerja di sebuah startup gitu. Teman-teman saya ya seumuran gitu, Gen Z lah. Umur-umur 23, 25 segala macam. Saya waktu berpikir kalau saya masuk PNS, takutnya teman-teman di sini itu ya usianya jauh lebih senior dari saya gitu mungkin. Kalau dulu kan mungkin enak gitu, teman-teman saya sepantaran ya kan. Saya kalau siang buka HP, ada notif Instagram misal. Cornelia mention you in their story gitu. Enak gitu, tinggal di-repost, dibalas segala macam. Saya takut kalau pindah ke kantor baru, teman-temannya udah jauh lebih senior, jauh lebih generasinya di atas saya. Saya kalau siang-siang buka HP, ada notif Facebook, teman-teman. Nur Hayati mencolek Anda. Ini mau diapain gitu maksudnya? Didiamin juga nggak enak. Saya gabung PNS itu masuk ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan teman-teman. Kalau di sini kita sering sebut DJK atau Ditjen Gatrik gitu. Cuma saya tuh setelah masuk sini, saya tuh agak merasa kesulitan untuk menjelaskan saya kerja di mana gitu. Makanya saya salut gitu sama podcast Info Gatrik, mungkin bisa membuka wawasan masyarakat lebih luas lagi tentang Ditjen Ketenagalistrikan gitu. Karena saya tuh suka bingung kalau ditanya kerja di mana gitu. Misalnya saya ditanya, "Mas kerja di mana?" "Oh, saya PNS, Pak." "PNS di mana?" Biasanya saya jawab, "Saya PNS di DJK, Pak." "Oh, yang kereta api." "Bukan, itu DJKA." Itu DJKA. Terus biasanya saya tarik skupnya lebih gede gitu. "Saya di Kementerian ESDM." "Oh, ESDM. Sumber daya manusia, Mas." "Bukan. Sumber daya mineral." Terus saya coba lagi, "Saya kerja di Ditjen Gatrik, Pak." "Oh, Zaskia." "Itu Gotik." Itu Gotik. Mungkin pakai istilah yang paling umum gitu. "Saya kerja di Ditjen Listrik, Pak." "Oh, bilang Mas dari tadi kalau kerja di PLN." Bukan. Udah, saya kerja di PLN, kerja di PLN. Udah sekian aja saya Dimas, terima kasih. Itu segitu aja. Wah, Dimas keren. Kabar. Halo Sobat Gatrik, apa kabar semuanya? Pastinya semuanya dalam keadaan baik. Nah, ini ketemu di episode perdananya podcast Info Gatrik. Kepoin. Kenali program Info Gatrik. Nah, ini Dimas ini jadi salah satu narasumber perdana yang ada di sini. Oke, Dimas ini kalau masuk PNS berarti udah berapa lama, Dim? Rekrutmennya tahun 2021 akhir, cuma TMT CPNS-nya 2022 bulan Februari. 2 tahun. 2 tahun lebih ya? 2 tahun 2 lebih ya jadi PNS. Gimana merasakan jadi PNS nih? Enak. Enak ya? Bukan, masalahnya Dimas ini kan Apa salah gimana? satu ASN termuda ya di Ditjen Gatrik ya. Gen Z. Dan Gen Z. masih mau jadi PNS. Di saat teman-teman lain kalau kita lihat nih ya, kan di era sekarang nih, era modern, banyak banget sekarang sosial media banyak anak-anak muda Gen Z itu kan larinya biasanya ke ini ya, ke startup misalnya cari kerjanya. Terus kayak misalnya ke daerah-daerah SCBD gitu, ada mas-mas SCBD. Kenapa Dimas mau jadi ASN? Kenapa mau jadi ASN? Mungkin takdir aja kali. Takdir, karena kan ketika lulus kuliah kan pasti daftar semuanya, daftar BUMN iya, swasta iya, PNS gitu. Oh, iya. semuanya dicobain. Gitu. Semuanya dicobain waktu itu. Sempet di swasta dulu. Jadi sempat lulus ya, iya, di swasta. lulus di swasta dulu. Terus coba lagi tahun 2021 akhir tadi ada rekrutmen, coba lagi dan masuk PNS. Tapi beda nggak? Lu kan awalnya ada background swasta dong ya? Iya. Terus sekarang jadi PNS apa bedanya?
Kalau dulu itu kenapa akhirnya nyoba untuk PNS lagi? Karena waktu kerja di swasta gitu-gitu kan, misalnya kita kerja capek gitu, kita tuh mana kerja capek nih. ya ini capeknya kalau di swasta tuh mungkin kerasanya untuk kita sama untuk perusahaan aja. Nah, kayaknya kalau di PNS, misalnya kita kerja capek, capeknya tuh bermanfaatnya buat lebih luas gitu, bisa ke masyarakat, ke itu dia. Gimana? Masih Keren, kan? bocil tapi Itu bisa pikirannya udah lumayan. Iya, itu luas bisa ya. dipotong ditaruh TikTok bisa itu di FYP. Kalau yang tadinya cuma ibaratnya merasa takdir beruntung lolos CPNS, berarti sekarang udah jadi ASN, udah jadi PNS, punya visi misi dong ke depan. Mungkin itu tadi karena tadi berangkatnya dari pengen bermanfaat, ya udah visi misinya semoga ketika di PNS, di ASN bisa bermanfaat untuk banyak orang aja. Amin. Tepuk tangan, keren. Sekarang nih jadi PNS di tempatnya di mana sih? Sekarang di Pokja Tenaga Teknik, Pokja Ketenaga Tenaga Listrikan. Secara umum jadi dua. Yang pertama ada perumusan standar kompetensi, yang kedua pengawasan tenaga teknik. Mungkin kalau teman-teman Sobat Gatrik belum terlalu familiar dengan istilah tenaga teknik, kalau di luar sana kita biasanya sebut tenaga kerja. Pokja Tenaga Teknik ini yang pertama ada perumusan standar kompetensinya. Jadi kalau seorang tenaga teknik itu mau kerja di ketenaga listrikan, dia harus menguasai apa segala macam itu di perumusan standar kompetensinya. Terus yang kedua ada pengawasannya. Setelah dia dinyatakan layak jadi tenaga teknik, ada pengawasannya juga. Tenaga teknik yang kerja di subsektor ketenaga listrikan itu wajib punya sertifikat kompetensi. Wajib punya sertifikat kompetensi ya Sobat Gatrik. Kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya harus ikut uji biar punya. Biar punya. Iya, karena dari nanti badan usahanya pun ya diwajibin setiap tenaga teknik yang kerja di situ. Modelnya kalau kayak kita sekarang kayak SIM ya. Kayak SIM, surat ya izin betul. mengemudi kalau kita Sobat Gatrik yang biasa tahu ya. Lah berarti kalau untuk bekerja di ketenaga listrikan harus punya SIM-nya ya itu ya. Ya, Serkom, sertifikat kompetensi. Nah, itu mungkin Sobat Gatrik yang belum tahu, yang mau nantinya bekerja di ketenaga listrikan, bidang ketenaga listrikan, apapun itu harus punya Serkom. Nah, nanti sama Mas Dimas ini, kalau untuk dapetin sertifikat kalau kompetensi. untuk dapetin sertifikat kompetensi untuk tenaga teknik itu ujinya dilaksanakan oleh LSK. LSK itu Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Jadi buat teman-teman Sobat Gatrik yang mau cari infonya juga bisa cari di skttk.djk.sdm.go.id. Nah, itu di bisa sana Sobat lengkap, Gatrik. ada daftar LSK-nya. Oke, dan itu semua yang mau kerja di ketenaga listrikan itu harus punya SKTTK itu ya? Ya, betul. Sertifikat kompetensi. Kalau nggak punya itu, apakah ada punishment? Ada punishment-nya. Jadi untuk badan usaha itu semua tenaga teknik yang bekerja di situ ya harus punya. Kita juga nanti DJK itu juga sering melaksanakan inspeksi juga ke badan usaha ketenaga listrikan. Jadi Oke. kalau nggak punya ya nanti ada sanksi tersendirinya. Oke, jadi nanti punishment-nya lebih ke badan usahanya. Iya betul, karena dia kan yang memperkerjakan tenaga teknik tapi tidak punya sertifikat kompetensi. Nah, tadi ngomongin inspeksi, emang teman-teman dari tenaga teknik sering inspeksi apa gimana? Terkait inspeksi itu di DJK ada sendiri namanya Jabatan Fungsional Inspektur Ketenaga Listrikan. Inspektur ketenaga listrikan. Betul, dan kebetulan saya juga jabatan fungsional saya Inspektur Ketenaga Listrikan ahli pertama. Wah, seru nih ternyata Mas Dimas juga. Iya. Inspektur ketenaga listrikan jabatannya ya. Inspektur Ketenaga Keren. Listrikan. Kayak kalau di India sana Inspektur Vijay. Itu dia. Kalau di Gatrik ada Inspektur ketenaga listrikan. Betul. Inspektur Ketenaga Listrikan tuh kalau secara resmi tugasnya emang melakukan inspeksi ke Pembangkit gitu ya betul. Kalau pembangkit ada Instalasi-instalasi. gangguan, instalasi ketenaga listrikan semuanya inspeksinya dilakukan oleh Inspektur Ketenaga Listrikan. Carilah ini gangguannya karena apa, terus kira-kira bisa seberapa cepat pemulihannya gitu-gitu. Terus ntar sekaligus untuk menginspeksi kelengkapan dari instalasi tersebut. Misalnya ada SLO-nya enggak, ada SPU-nya enggak, ada SKTTK-nya enggak, Serkom-nya gitu. Kalau ada temuan berarti nanti akan dilaporkan ke menteri, ke dirjen apa gimana biasanya? Ya, jadi nanti dari hasil inspeksinya teman-teman inspektur itu dilaporkan ke koordinator inspektur, nanti dilaporkan ke pimpinan, ke direktur teknik dan ke dirjen. Dulu pernah blackout di Jakarta. Ya. Nah, itu kan skalanya besar. Sejawa kayaknya. Sejawa. Itu kan skalanya besar, itu sampai mungkin presiden turun tangan. Nah, itu laporannya juga dari inspektur, juga ada laporan ke menteri nanti yang jadi bahan untuk presiden. Luas banget berarti ya pekerjaannya Inspektur Ketenaga Listrikan ya. Apalagi kesibukannya selain itu nih? Jadi dulu
waktu sebelum saya masuk PNS, sebelum saya tinggal di Jakarta, saya di Semarang tuh sempat ikut komunitas stand up di Semarang. Jadi belajar di situ. Terus waktu pindah ke sini ya nyobain juga yang ada di Jakarta kayak gitu. Tapi nggak sampai yang benar-benar profesional yang sebagai mata pencaharian. Jadi itu Cuma bukan ya, profesi ya teman-teman ya, Sobat iya. Gatrik. Kalau hobi tapi kalau menghasilkan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kan yang terutama kerja lah. Kerja kan prioritas pertama. Atau bahkan kadang-kadang kita juga di DJK juga sering lebih dari jam kerja, misalnya ada lembur apa segala macam. Baru mungkin malam atau kalau weekend baru hobi atau ya. Berarti memang semuanya ada ininya Ada ya, porsinya. porsinya, ada waktunya. Nah gitu ya Sobat Gatrik ya. Jadi walaupun Mas Dimas ini bekerja sebagai ASN, tapi tidak menutup juga kalau ada kegiatan di luar. Betul. Yang penting bisa membagi porsi waktunya ya. Kayak Iya, tadi yang penting untuk memajukan negara. Gitu. Bermanfaat untuk masyarakat. Oke Mas Dimas, ada yang mau disampaikan nggak ke Sobat Gatrik? Mungkin teman-teman Sobat Gatrik nih yang nantinya mungkin cita-citanya sama juga nih kayak Mas Dimas, pengen jadi ASN muda, atau misalnya juga mereka pengen punya prestasi juga sama kayak Mas Dimas gitu. Apa sih kisi-kisinya? Sama kayak yang tadi waktu awal di stand up, mungkin orang-orang mikirnya masih PNS tuh kerjanya stigmanya negatif gitu, nggak kerja lah, apa main Zuma doang gitu-gitu. Ternyata enggak gitu. Maksudnya setelah saya gabung di ASN, justru banyak kerjanya, gitu. Sampai sore sampai malam, terus juga kadang-kadang weekend masih dinas keluar kota dan segala macam. Jadi jangan berekspektasi bahwa di PNS akan santai. Gitu. Tanamkan dari sekarang kalau mau masuk PNS ya siap kerja gitu. Dan siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Termasuk pindah ke IKN. Oke, makasih banyak Mas Dimas. Terima kasih banyak Sobat Gatrik yang dari tadi udah mantengin, kepoin, kenali program Info Gatrik. Tepuk tangannya mana dong? Asik. Sampai jumpa nanti di kepoin berikutnya yang pasti akan lebih seru. Dan untuk mengetahui banyak nih informasi terkait dengan energi dan ketenaga listrikan, bisa follow sosial medianya Info Gatrik ya. Dadah. Podcast. Kepoin. Kenalin program. Info Gatrik.